Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizka Indasari dari Prodi S1 PJJ Akuntansi Universitas Berasia. Di sini saya akan mempresentasikan materi, salah satu materi, yang mana hal ini berkaitan dengan penugasan UAS semester genap untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama. Nah, judul dari presentasi ini adalah transaksi utang antar perusahaan, yang mana di dalamnya akan mencakup mengenai konsep dasar, kemudian eliminasi dari konsolidasi, pengakuan keuntungan dan kerugian konstruktif atas instrumen utang. Baik, langsung kepada konsep dasar dan single entity-nya bahwa dalam induk dan anak perusahaan ini kita menganut konsep yang namanya entitas ekonomi tunggal. Hal ini artinya bahwa secara hukum, entitas induk dan entitas anak itu adalah badan hukum yang terpisah. Namun, dalam akuntansi konsolidasi, seluruh grup akan diperlakukan sebagai satu entitas ekonomi yang sama. Nah, suatu entitas tidak dapat berhutang atau ingin meminjamkan utang kepada dirinya sendiri. Hal ini meliputi uh, berkaitan dengan hal-hal seperti peminjaman uang kepada dirinya sendiri, kemudian memegang utang sendiri, dan juga memperoleh pendapatan ataupun beban bunga dari transaksi internalnya. Nah, oleh karena itu, seluruh akun utang-utang, seluruh akun utang dan atau piutangnya itu wajib untuk dieliminasikan secara penuh pada laporan konsolidasi yang mana menggunakan yang namanya kertas kerja konsolidasi berdasarkan pada BSK 65. Tujuan utamanya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghindari adanya pencatatan ganda atau double counting dan menyajikan juga aset dan juga kewajiban yang murni dan mencerminkan transaksi dengan pihak ketiga atau pihak eksternal. Nah, berikut adalah tujuan utama eliminasinya, ada 3, yaitu yang pertama mencegah double counting, yaitu menghindari adanya pencatatan ganda pada akun investasi atau piutang di sisi aset dan utang obligasi di sisi kewajiban konsolidasi. Untuk tujuan yang kedua adalah terkait dengan realitas kewajiban, yang mana hal ini akan memastikan laporan posisi keuangan hanya akan menampilkan kewajiban secara aktual kepada pihak eksternal di luar grup usaha itu sendiri. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk akurasi dari laba rugi, yaitu dengan mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga internal agar tidak membiaskan performa laba personal, laba operasional konsolidasinya. Baik, untuk klasifikasi transaksi utang sendiri di sini ada berdasarkan kriterianya dan dibedakan juga apakah itu penjualan dilakukan secara langsung maupun melalui pasar sekunder. Nah, untuk mekanisme transaksinya sendiri, untuk penjualan langsung itu, induk akan meminjamkan dana langsung ke anak atau sebaliknya tanpa adanya pihak ketiga. Sedangkan melalui pasar sekunder, itu entitas akan menerbitkan utang keluar lalu dibeli oleh anggota grup dari pasar sekunder. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, yaitu kriteria penilaian atas nilai transaksi, yaitu untuk yang langsung, pencatatannya dan amortisasinya antar perusahaan akan selaras. Nah, kemudian untuk yang sekunder itu harga beli di pasar sekunder itu seringkali berbeda dari nilai buku terbitan. Nah, untuk kriteria dampak akuntansinya, nah untuk penjualan langsung itu tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian konstruktif pada awal transaksi, sedangkan untuk pasar sekunder akan menghasilkan yang namanya konstruktif gain atau konstruktif loss saat terjadinya pembelian. Baik, untuk gain atau loss dari konstruktifnya sendiri, itu berdasarkan nilai buku utang yang dikurangi dengan harga beli investasi. Nah, konsep konstruktif retirement ini sendiri, itu eh, mengisyaratkan bahwa meskipun surat utang tidak ditarik secara hukum, dari sudut pandang konsolidasi, utang akan dianggap telah pelunasannya dilakukan secara konstruktif karena kini dipegang oleh entitas internalnya. Alokasi dampaknya bisa menyebabkan transaksi itu downstream dan akan berdampak penuh pada induk. Sedangkan kalau misalkan transaksinya lebih ke upstream, itu dialokasikannya akan proporsional antara induk dan juga kepentingan non pengendali atau KNP. Nah, di sini saya juga memberikan salah satu kasus, yaitu kasus mengenai PT Indah, di mana untuk soalnya adalah di sini ada mengenai PT Indah yang mana sebagai gambaran teknisnya pada kasus PT Indah, di sini PT Indah berlaku sebagai induk perusahaan yang mana memegang 80% dari
saham PT Agung, sedangkan PT Agung adalah anak perusahaannya yang memegang 20% dari KNP. PT Agung memiliki utang obligasi bernilai buku 950 juta rupiah. Nah, ini terbagi menjadi nominalnya yang 1 miliar rupiah dan dikurangkan oleh diskonto sebesar 50 juta rupiah. Nah, PT Indah membeli obligasi tersebut di pasar sekunder seharga 970 juta rupiah. Nah, sedangkan kerugian konstruktif yang diakui konsolidasinya sebesar 20 juta rupiah dari nilai buku yang sejumlah 950 juta rupiah dan kemudian dibeli di pasar dengan harga 970 ribu rupiah. Maka kerugiannya adalah sebesar 20 juta rupiah diperoleh dari selisih antara nilai bukunya yaitu sebesar 950 juta rupiah dan dikurangi dengan harga belinya 970 juta rupiah. Nah, selama tahun berjalan amortisasi diskonto akan memicu yang namanya pengakuan bertahap sebesar 4 juta rupiah per tahun sehingga sisa kerugian konstruktif pada akhir tahun pertama adalah sebesar 16 juta rupiah. Nah, di sini kemudian, telah dilakukan eliminasi secara konstruktif atas saldo-saldo atas transaksi resiprokal utang piutang, kemudian beban atau pendapatan bunga, serta pengakuan kerugian konstruktifnya. Sehingga di sini ada jurnal eliminasi kertas kerja per tanggal 31 Desember 2024-nya, yang mana di sini pada jurnalnya itu ada utang obligasi pada sisi debit yang berisi nilai nominalnya adalah sebesar Rp1 miliar rupiah. Kemudian untuk pendapatan bunganya itu didapatkan dari nilai buku dari PT Indah sebesar 106 juta rupiah. Kemudian ada di sisi debit, mohon maaf. Kemudian untuk kerugian pelunasan obligasi itu dihasilkan dari eliminasi atau penghitungan konstruktifnya itu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk sisi kreditnya itu ada investasi dalam obligasi dari nilai buku PT Indah sebesar 976 juta rupiah. Kemudian ada diskonto utang obligasi dari buku PT Agung sebagai anak perusahaannya sebesar 40 juta rupiah dan beban bunga dari buku PT Agung sebesar 110 juta rupiah. Kemudian, terkaitan dengan hal ini, itu ada diperoleh beberapa kesimpulan dan mungkin pengaplikasiannya dalam akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kesimpulannya bahwa transaksi utang antar perusahaan itu merupakan elemen penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, penanganan akuntansi yang tepat ini akan menjamin bahwa entitas konsolidasi itu tidak akan melaporkan saldo yang bersifat resiprokal atau keuntungan atau kerugian internal. Konsep lunasan konstruktif memastikan bahwa realitas ekonomi atas transaksi pasar tercermin secara wajar. Nah, ini dilakukan dengan eliminasi mutlak bahwa seluruh saldo dan akun nominal internal atas utang piutang harus dihilangkan 100% demi kepatuhan dalam PSAK 65 sebagai standar baku untuk standar akuntansi seperti itu. Nah, kemudian mungkin untuk hal ini ada kegunaannya juga pengaplikasiannya dalam akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang pertama adalah terkait dengan penyusunan kertas kerja konsolidasi yang mana akan memberikan pengetahuan untuk dalam hal ini mungkin mahasiswa ya untuk memiliki kemampuan yang praktis dalam mengeliminasi akun resiprokal secara akurat. Kemudian untuk penentuan juga laba bersih konsolidasi dan juga KNP, yang mana hal ini akan mengajarkan ketelitian dan juga mengalokasikan dampak penyusunan konsolidasi ke entitas, induk, dan kepentingan non-pengendali. Kemudian kepatuhan terhadap standar akuntansi yang mana menjamin kepatuhan penuh terhadap PSAK 65 dalam pelaporan keuangan grup dan bisnis Indonesia. Transaksi upstream memerlukan perhitungan alokasi kepentingan atau keuntungan yang konstruktif terhadap kepentingan non-pengendali. Dan keputusan keuangan grup ini akan membantu manajemen juga untuk mengevaluasi atas efisiensi pendanaan interval yang dibandingkan dengan pencarian modal secara eksternal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.